Hujan lebat diprediksi mewarnai MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022. Kondisi tersebut membuat Marc Marquez yakin kalau kesempatan tembus 3 besar terbuka. Meski gagal menuntaskan MotoGP Jepang di podium, andalan Repsol Honda mendapatkan hadiah hiburan dengan finish P4. Performa lengan kanannya terus membaik meski sirkuit Motegi diklaim sangat menuntut fisik. Ia sangat terbantu dengan trek basah yang membuat motornya meluncur. Catatan bagus lainnya adalah mampu melancarkan serangan sekaligus menyingkirkan Miguel Oliveira. Akhir pekan ini, cuaca buruk juga akan menyapa Buriram. Harapan Marquez mempertahankan podium tertinggi MotoGP Thailand pun melambung. 2 tahun tak melaju di sana akibat pandemi COVID-19, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan menyiapkan strategi berbeda. Thailand adalah sebuah sirkuit yang saya suka, memberikan kenangan indah sejak tahun 2019. Tikungan terakhir dengan Fabio, saya perlu mengubah strategi, kata Marquez. Tahun ini kami tidak datang dengan situasi yang sama. Kami tidak datang di lap terakhir bertarung untuk kemenangan, kita lihat saja. Ketika Anda tiba di sirkuit dengan memori indah, itu memberikan sesuatu yang spesial, kata Marquez menambahkan. Dalam kondisi hujan, semua menjadi sangat terbuka, balapan menjadi tidak terlalu menuntut fisik dan batasan motor kurang terasa. Marquez menjadikan pengalaman dan kenangan dari Motegi sebagai modal, motivasinya dan Honda kembali meningkatkan setelah akhir pekan yang solid. Motegi sangat penting sejak tahun 2020 di Jerez. Saya tidak bisa menyerang di lap terakhir karena ketika Anda kesakitan, Anda kehilangan tenaga dan konsentrasi terganggu. Dalam semua balapan yang saya lakukan, saya menurun di lap terakhir, kata Marquez. Motegi adalah pertama kali saya bisa menekan hingga lap terakhir. Memang benar, saya kehilangan daya tapi itu normal dan paling penting finish dengan baik. Kita lihat di Buriram, memang benar di Jepang cuaca sangat membantu, sehingga tubuh tidak terlalu tertekan pada Sabtu. Sepanjang pekan butuh waktu lebih banyak dari yang saya perkirakan untuk pulih. Hari Minggu, saya merasa baik tapi Selasa lengan sangat kaku. Semoga besok tidak ada masalah. Di Motegi, ia menggunakan swing arm aluminium buatan Kalex dan yang terbuat dari karbon produksi Honda secara bergantian. Pembalap 29 tahun itu harus membandingkan mana yang terbaik. Saya balapan akhir pekan secara penuh saat kondisi kering dengan aluminium dan pada trek basah menggunakan karbon. Ini bukan cara terbaik untuk mencapai hasil bagus, tapi kami perlu melakukannya, ia menjelaskan. Di sini kami menerapkan strategi yang sama, tapi kedepannya kami perlu mencoba karbon. Spesifikasi berbeda, kami belum putuskan. Kami ada waktu, kami juga akan mencoba beberapa alat untuk mengerti konsep tahun depan, pungkas pembalap asal Spanyol itu. Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro membuang kesempatan naik podium di MotoGP Jepang karena kesalahan kru Aprilia Racing. Pembalap Spanyol tersebut memulai balapan dari P6 di depan. Musuh dalam perburuan juara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Dengan kemampuannya bermanuver dan kecepatan RSGP, Espargaro mestinya punya kans untuk menang di sirkuit Motegi sehingga merebut tahta. Ternyata ketika sedang melakoni lap pemanasan, ia sadar ada yang salah. Terlihat dari kamera, pria 33 tahun itu menggelengkan kepala berkali-kali dan langsung kembali ke pit. Pada saat itu, lawannya sudah berbaris dan menunggu lampu hijau. Espargaro pun mengganti motor dan start dari pit lane. Pemilik motor nomor 41 terlempar ke urutan paling buncit dan pulang dengan tangan hampa untuk pertama kalinya musim ini usai finish di urutan ke-16. Situasi yang menimpa Espargaro itu tentu membingungkan penonton. Usut punya usut, ternyata insinyur Aprilia lupa mengubah peta digital. Seharusnya mereka mengunggah peta penghemat bahan bakar Ecolab 20 menit ketika dia meninggalkan garasi sebelum balapan. Jadi motor tidak melebihi 4.000 lap dan tidak mengonsumsi bensin. Ketika berada di grid, Ecolab dihapus dan berganti peta balap. Saat prosedur itu tak diikuti, Espargaro harus membayar mahal di mana motornya kehilangan daya. Ada masalah dengan peta untuk menghindari membuang bahan bakar di grid, dan saya melihatnya saat lap pemanasan di mana motor tidak berfungsi. Saya mencoba segalanya, saya menekan semua tombol, lalu saya menghentikan motor dan menyalakan lagi. Tapi peta yang muncul adalah peta yang mereka unggah sebelumnya, ia mengungkapkan. Saya mengambil motor kedua yang tidak pernah dipakai sepanjang akhir pekan ini. Ban yang terpasang bukan untuk balapan dan tidak berfungsi.
Meskipun begitu, saya berkendara sangat kencang tapi di trek ini sulit untuk menyalip. Saya kehilangan banyak waktu di belakang Fabio Di Giannantonio yang paling lambat kedua setelah saya. Saya bertahan di trek seandainya ada bendera merah atau sesuatu, tapi tidak mungkin dapat poin. Dengan kesialan itu, Espargaro masih berpeluang meraih gelar juara MotoGP karena dua lawan juga tidak maksimal. Francesco Bagnaia kores saat mencoba menyalip Fabio Quartararo yang bertahan di peringkat ke-8. Kendati demikian, tetap saja pemilik 1 kemenangan dan 8 podium MotoGP itu kecewa. Tidak, itu bencana. Saya tidak peduli tentang hasil balapan lain. Hari ini saya seharusnya bisa menang dengan tenang menggunakan ban medium, dan kami hampir sampai di sana. Akan lebih menyakitkan kalau Pecco dan Fabio bisa podium, tuturnya. Saya tidak marah dengan tim. Pada akhirnya kru bagian elektronik mendatangi saya dan meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya dan saya memeluknya. Hal seperti ini bisa terjadi, namun hari ini kami mundur selangkah untuk kejuaraan. Saya lemah, sedih, ini sangat merugikan. Aprilia bukan Ducati, juga bukan Yamaha atau Honda. Saya bukan Marc Marquez dan sampai di posisi sekarang, saya menghabiskan banyak biaya banyak. Kesalahan seperti itu membuat saya tersentuh. Motor kedua tidak bisa mengebut karena mesinnya lama, juga dipasang ban lunak di belakang. Setelan ini tidak pernah berhasil untuk saya. Saya melakukan bekerja dengan baik menggunakan ban medium. Saya punya balapan yang buruk tapi hanya menunggu ada bendera merah. Motornya mirip tapi tidak ada ban lagi, maka mustahil. Saya berusaha sekencang mungkin setiap lap, namun dengan ban lunak itu tidak mungkin. Pecco Bagnaia gagal finish karena terlalu ambisius. Bermaksud mangkas selisih poin, Francesco Bagnaia malah harus pulang dengan kekecewaan. Sebuah kesalahan dilakukannya dalam balapan krusial di MotoGP Jepang pada minggu kemarin. Bagnaia datang ke Motegi berbekal gap 10 poin dari sang pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Walau hanya punya catatan 5 kemenangan di trek ini, layout sirkuit condong pada keunggulan motor Ducati. Motegi berkarakter stop and go dengan pengereman keras, lurusan cepat, dan banyak akselerasi. Ini semua adalah area keunggulan Desmose di GP. Karenanya tak heran jika pabrikan Borgo Panigale optimis hadapi balapan. Tetapi apa yang terjadi kemudian justru meleset jauh dari perkiraan. Hasil kualifikasi yang buruk menempatkan Bagnaia pada grid P13. Setelah start, Pecco berjuang keras memulihkan posisi, namun alami isu tekanan ban depan. Selain itu, dia harus menghadapi perlawanan ketat dari calon rekan timnya musim depan, Enea Bastianini. Usai tuntaskan pertarungan, Bagnaia pun mulai menekan dan memburu Quartararo yang sedang duduki urutan ke-8. Pada lap terakhir, Bagnaia melancarkan overtaking. Sialnya manuver itu tak membuahkan hasil. Italiano tersungkur di tikungan 3 sekaligus menandai kegagalan finish untuk kali kelima sejauh musim ini. 1 poin bisa membuat perbedaan, jadi saya mencoba untuk melewati Quartararo, tutur Bagnaia. Saya terlalu ambisius karena finish di belakang Fabio atau menunggu kesempatan yang lebih baik untuk menyalipnya secara lebih aman. Ini yang saya pikirkan setelah balapan. Tetapi pada saat itu, ketika saya balapan, saya selalu memikirkan hal-hal besar dan ambisi saya adalah menyalip Fabio dan kemudian mencoba mendekati Maverick Viñales jika dia melakukan kesalahan. Jadi saya ambisius, itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk mencoba memenangi kejuaraan. Sudah pasti kesalahannya adalah kecelakaan itu. Bagnaia lalu mengakui beruntung tidak mengenai Quartararo, sembari mengklarifikasi bahwa tepuk tangan sarkastiknya diarahkan pada dirinya sendiri. MotoGP Jepang sekaligus mengakhiri raihan podium beruntun Bagnaia dalam 5 balapan terakhir. Namun terlepas dari hasil buruk yang dipetiknya di Motegi, pembalap nomor 63 tak merasa harus mengubah pendekatannya. Akhir pekan depan, giliran Buriram yang bakal menjamu para pembalap Grand Prix setelah 2 musim absen menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19. Dalam lawatan terakhirnya ke MotoGP Thailand 2019, Bagnaia mengklaim finish P11, sementara lomba dimenangi Marc Marquez yang berduel sengit melawan Quartararo hingga lap terakhir. Yang pasti akhir pekan ini cukup aneh untuk semua yang terjadi. Pagi ini saya kompetitif, jadi apa yang terjadi saat balapan agak aneh, ucap Pecco.
Tapi kami tahu start dari belakang itu sulit untuk kecepatan Anda. Jadi pada balapan berikutnya, saya akan mencoba melakukan pekerjaan saya seperti biasa, mencoba untuk menjadi kompetitif. Saya tidak akan lebih agresif, saya tidak perlu lebih agresif. Saya hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan di Aragon atau Misano, menjaga kecepatan, menekan, dan mencoba untuk mendapatkan poin. Francesco Bagnaia sekarang tertinggal 18 poin di belakang Fabio Quartararo dan unggul 16 poin atas Alex Espargaro dalam klasemen sementara MotoGP 2022.